Oke, balik lagi di channel YouTube Anak Agung Dwi Arsana. Hari ini saya mau menunjukkan sebuah alat yang baru aja selesai dibuat. Ini dia. Si Dodok lagi buat alat yang lain. Dia lagi bikin mesin waktu. Nah, sekarang saya akan menunjukkan bagaimana cara menggunakan alat yang baru aja dibuat. Jadi alat apa ini? Ini adalah kita bisa membuka pintu dengan menggunakan sidik jari. Bukan lagi menggunakan ketok pintu. Seperti di video sebelumnya. Tapi sekarang kita sudah menggunakan sidik jari. Jadi kita memasang sebuah sensor sidik jari seperti ini. Ya, kalian lihat. Dan door lock-nya masih terpasang seperti ini. Dan PCB-nya yang digunakan juga sama seperti PCB yang project sebelumnya. Hanya saja ada konektor baru seperti itu. Nah, pertama saya akan ngasih tahu gimana caranya ngidupin alat yang saya buat ini. Jadi karena PCB-nya sama, tegangan yang kita gunakan juga sama, 12 volt, hanya tinggal dipasangin gini aja. Maka lampu akan menyala, lampu power ya. Lalu sensornya juga berkedip. Door lock belum berfungsi, gitu ya. Nah, sama seperti project sebelumnya, yaitu membuka pintu dengan ketok bernada gitu ya. Kita bisa memprogram jenis ketokan yang akan diterima oleh alat itu. Tapi di sini kita bisa memprogram sidik jari kita agar bisa tersimpan di sensornya. Jadi kita juga bisa sebenarnya menghapus keseluruhan dari sidik jari yang tersimpan. Gimana caranya? Jadi di sini ada tombol yang kalau kalian tekan sekali seperti ini, maka dia akan bunyi beep, lalu sensor akan menyala. Kalian tinggal daftarkan aja seperti ini. Maka ada suara beep sekali, itu kalian lepas jari, lalu suara beep lagi. Nah, kalau sudah nadanya seperti itu artinya sidik jari sudah tersimpan. Kalian bisa mencobanya dengan menempelkan sidik jari yang kalian daftarkan tadi. Oke, door lock sudah tertarik. Maka dalam waktu 5 detik, door lock punya kesempatan untuk menarik dan melepaskan. Kita akan coba lagi sekali. Oke, kalau posisinya salah, dia akan error seperti tadi. Atau sidik jari yang salah, seperti ini. Maka dia akan bernada seperti itu. Kita coba sidik jari yang benar dan posisi yang benar. Maka door lock akan tertarik. Oke, seperti itu. Itu adalah cara gampangnya. Kalian bisa lihat sangat gampang sekali untuk, misalkan saya jari telunjuknya ini adalah jari yang benar. Maka dia akan kebuka kuncian pintunya ya. Lalu saya coba dengan sidik jari yang jempol mungkin. Ternyata jempol saya belum terdaftar. Saya akan mendaftarkan jempol saya dengan menekan tombol seperti ini. Lalu saya tempelkan jempol yang belum terdaftar. Dan artinya sekarang jempol saya sudah bisa mengakses pintu. Sama seperti telunjuk. Jadi ada 2 jari yang sudah terdaftar, yaitu jempol dan telunjuk. Nah, gimana caranya menghapus keseluruhan memori yang tersimpan di alat ini? Kalian bisa melakukannya dengan menekan tombol di sini, tahan selama 1 detik. Nah, itu artinya jempol dan sidik jari telunjuk saya sudah tidak bisa digunakan. Kita akan coba. Jempol sudah nggak bisa, telunjuk juga nggak bisa, kecuali kita daftarkan seperti ini. Oke, kita daftarkan seperti ini. Oke, salah. Itu posisi jempol pada saat daftar pertama miring,
pada saat daftar kedua tegak itu dia mempengaruhi. Kita akan coba sekali lagi. Datar, lepas, datar, sudah tersimpan. Kita akan coba. Berhasil. Coba sekali lagi. Oke. Nah, untuk kalian yang mau merakit sidik jari buka pintu ini, kalian bisa beli paket PCB-nya aja, atau mana dia? Jadi kita punya PCB-nya dengan jumlah yang sangat banyak, seperti ini. Kalian bisa beli PCB-nya dan solder komponennya di sini. Jadi sekalian kalian belajar menyolder, sekalian juga nyobain bikin alat. Nah, sekarang saya akan lanjut ke video penyolderan komponen pada PCB sidik jari pintu. Oke, langsung aja. Oke, kalau kalian perhatikan di PCB yang akan kita solder ini ada dua layer yang kalian harus isikan komponen, yaitu layer bagian atasnya dan juga layer bagian bawahnya. Jadi di bawah ada komponen, di atas juga ada komponen yang harus kita isi. Nah, tata letak komponen yang di atas dan di bawah kalian bisa lihat pada gambar ini. Jadi urutan komponennya kalian harus pasang sesuai dengan tata letak yang sudah saya berikan tadi, di mana di bagian bawah ini hanya terdapat resistor 1K, kapasitor 100 nano, regulator untuk 5 volt, dan transistor NPN sebagai driver, buzzer, dan relaynya. Tentunya juga ada dioda untuk mencegah terjadinya tegangan balik dari kumparan solenoidnya. Untuk di bagian atas, kalian bisa lihat ada kristal dengan nilai 16 MHz ATmega 328 yang tentunya sudah berisikan firmware dari sidik jari door lock gitu ya. Ada buzzer, ada dioda, lalu juga ada konektor-konektor, relay, LED, dan tombol programmer. Di sini juga ada elko yang digunakan untuk filter dari keseluruhan rangkaian. Jadi kita akan solder dulu. Oke, sebelum melakukan penyolderan di PCB ini, kalian bisa perhatikan di pad semua komponennya belum berisikan timah. Jadi kita harus isikan timah dulu di semua kaki komponennya. Itu khusus untuk komponen yang SMD atau tidak ada lubangnya gitu ya. Itu agar mempermudah kita untuk menempelkan komponen SMD-nya. Jadi kita mulai memberikan timah di PCB-nya. Oke, setelah kalian isikan timah di salah satu kakinya, kalian bisa mulai menyolder dari komponen yang paling banyak dulu, seperti contohnya resistor 1K yang pada project ini itu banyak sekali digunakan. Oke, ini dia resistornya. Jadi kita gunakan resistor 1K dengan bentuk atau packaging 0805. Dan kita mulai untuk menyoldernya. Kita ambil satu dan kita solder seperti ini. Ini harus disolder dengan rapi biar nanti kalau sudah jadi kelihatannya dia sejajar gitu.
Jadi satu sisi aja dulu dipasang resistornya. Setelah dia kuat menempel, barulah kita mengisi timah di kaki satunya. Lalu mumpung posisinya sedang terbalik gini, saya akan melanjutkan menyolder kapasitor 22 pico di bagian sini dan 100 nano di bagian ini dan di belakang lagi satu. Oke, kalau sudah, ini ada satu lagi komponen yang tersisa di bagian atas ini. Itu akan kita pasangkan resistor 10K. Lalu regulator 5 volt dan juga 2 buah transistor NPN. Oke, untuk microcontroller ATmega 328-nya, tentunya sebelum kita menyolder IC ini di PCB, kalian sudah harus mengisikan firmware atau program ke IC ini dengan menggunakan USB ISP. Kalian bisa mendapatkan USB ISP di dwiarsana.com dan cara saya memprogramnya kalian bisa lihat. Oke, untuk pertama, USB ISP kalian harus hubungkan dulu ke komputer. Seperti ini. Dan karena bentuk IC-nya tidak bisa dipasang ke USB ISP seperti IC reguler pada umumnya atau IC dengan kaki DIP gitu ya. Di sini kita menggunakan konektor bantuan TQFP32 dan kita memasukkan IC-nya ke konektor tersebut. Lalu menghubungkan kabelnya ke konektor ISP yang sudah disediakan di USB ISP ini. Lalu kalian buka software AVR Dudes atau AVR software programmer lainnya yang kalian lumrah gunakan. Di sini saya menggunakan AVR Dudes dengan versi 2.4. Lalu klik tombol detect, maka IC ATmega 328 akan terdeteksi di sana. Kita harus set fuse bit dulu untuk kristal 16 MHz, yaitu FF dan high fuse bitnya adalah DA. Dan kalian tinggal buka coding dari Arduino lalu upload ke IC ini dengan menggunakan metode upload using programmer. Oke, setelah selesai diprogram, kalian bisa langsung aja solder IC-nya sesuai dengan dot pin yang ada di PCB. Di mana posisi dot pin-nya? Pada IC juga kalian harus posisikan dot tersebut di tempat yang sama agar IC-nya bisa mendapatkan tegangan sesuai dengan jalurnya. Untuk mensolder IC SMD seperti ini, kalian bisa memberikan bantuan dengan memberikan sedikit timah di salah satu kaki IC pada PCB seperti ini. Oke. Itu akan membantu IC
untuk dipegang walaupun tidak banyak. Tapi setelah tersolder di kedua kaki tersebut, kita akan dengan sangat mudah melanjutkan penyolderan di kaki berikutnya. Seperti ini. Ini sudah IC-nya nggak jatuh. Kita lanjutkan menyolder kaki lainnya dengan menggunakan timah langsung, timah biasa ya. Dan menyoldernya dengan teknik sapuan seperti ini. Jadi kita bisa menyolder di salah satu kakinya, memberikan timah, dan kita sapu dengan menggunakan ujung solder. Kalau panas solder kalian itu cukup bagus, maka timah akan dengan sangat mudah merambat ke kaki komponen lainnya pada saat kita melakukan teknik sapu ini. Tapi kalau ujung solder panasnya kurang baik, maka akan sulit untuk menggeser ujung solder agar timah meresap ke kaki komponen lainnya. Itu kalian bisa akali dengan memberikan flux di ujung timahnya biar mempermudah timah meleleh. Jangan khawatir kalau semisal terjadi timah yang menumpuk di salah satu kaki, karena dengan kalian sapu ulang aja timahnya sudah tidak tersambung lagi atau tidak short lagi. Oke, IC sudah tersolder dan komponen SMD sudah semuanya menempel. Maka kita akan lakukan penyolderan di salah satu kakinya yang belum terkena timah secara semuanya, secara keseluruhan. Oke, untuk komponen deep atau komponen besar-besar kalian bisa lakukan penyolderan seperti menyolder komponen pada umumnya, dan kalian lanjutkan menyolder sampai semua komponen yang ada di PCB ini selesai terpasang semuanya. Oke, kalau sudah semuanya disolder seperti ini, kalian bisa lanjutkan satu hal terpenting lagi, yaitu sebuah dioda pengaman yang kalian pasangkan di output atau terminal screw bagian door lock. Kalian pasangkan dengan katodanya mengarah pada pin terminal screw yang ada jalurnya seperti ini. Nah, dioda ini saya katakan sebagai dioda pengaman karena dia akan mengamankan arus balik yang dihasilkan oleh induktor dari door lock-nya. Apakah aman jika kita tidak memasang dioda ini di rangkaian output pada terminal screw ini? Jika kalian tidak memasang dioda ini, maka nanti microcontroller kalian akan mereset pada saat induktor mendapatkan tegangan dan melepas tegangan saat door lock masuk dan keluar gitu ya. Oke, sudah selesai dan saatnya kita coba dengan memasangkan door lock di bagian terminal screw door lock, lalu sensor di bagian header di sini. Di bagian header kalian bisa lihat ada pin min dan plus, itu adalah VCC ground, lalu sisanya di tengah itu adalah RX dan TX.
Oke, kalau sudah, sekarang kita akan coba nyalakan. Sensornya sudah menyala seperti ini. Dan kita bisa menghapus dulu database yang ada di sensornya dengan cara menekan tombol di sini selama 1 detik. Dan terdengar suara seperti itu, maka itu artinya database-nya sudah terhapus semuanya. Dan saya akan coba untuk mendaftarkan jempol saya. Tapi sebelumnya kita akan tes apakah jempol saya bisa dipakai di sini. Tidak bisa. Dan itu adalah suara error artinya. Kita akan coba daftarkan, menekan sekali, lalu kita daftarkan. Lepas dan tempel sekali lagi. Itu artinya sukses dan kita akan coba. Dan door lock sudah tertarik. Seperti itu. Oke. Kalian bisa uji coba dengan menggunakan jari yang belum terdaftar. Dan tentu saja itu tidak bisa digunakan untuk membuka pintu. Sedangkan jempol saya itu bisa digunakan untuk membuka door lock. Nah, apakah alat ini bisa kita simpan lebih dari 1 sidik jari? Tentu saja bisa. Alat ini bisa sampai 50 sidik jari. Kita akan coba 2 sidik jari. Tadi jempol dan sekarang telunjuk, atau ya kelingking saja lah. Oke, nggak kebaca, terlalu kecil mungkin. Oke, lepas dan tempel lagi. Sudah tersimpan. Dan kita akan coba kelingking saya. Dan door lock sudah terbuka menggunakan kelingking saya. Bagaimana dengan jari tengah? Tidak bisa. Jempol masih bisa. Dan saya akan menghapus semua memori yang tersimpan dengan menekan tahan tombol ini. Lalu jempol saya sudah tidak bisa dipakai. Kelingking saya juga tidak bisa dipakai. Oke teman-teman, sekian dulu video saya hari ini. Itu adalah uji coba alat fingerprint membuka pintu ya. Kalian bisa download filenya di website dwearsana.com atau kalian bisa membelinya pada link yang sudah saya sediakan di keterangan video ini. Oke, mungkin kalian bisa mendukung channel YouTube ini dengan membeli produk yang dibuat di dwearsana.com, atau kalian bisa cuma sekedar mengakses websitenya saja dan share kepada teman-teman kalian, itu sudah sangat membantu. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk klik like atau share video ini jika bermanfaat bagi kalian atau teman kalian. Sampai jumpa.